kain tenun ataupun juga wastra asli dari Riau namanya kain siak, tahu ya? Nah, kita akan segera langsung menuju ke rekan kita di Riau, ada Raja Medina. Selamat pagi, Yona. Selamat pagi Anggi dan juga Silka, senang bisa menyapa pemirsa Jendela Negeri pada pagi hari ini. Waduh, cantik banget ya pagi-pagi udah nyengir senyum dari Riau. Yona, kita ingin tahu dong bagaimana pelestarian budaya tenun siak di Riau sampai dengan sejauh ini. Tentu saja Anggi. Pemirsa Jendela Negeri, saat ini saya sedang berada di rumah tenun Bu Atun, tepatnya berada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ini merupakan tempat produksi warisan leluhur budaya wastra Nusantara, yaitu tenun khas Melayu Riau. Tenun merupakan salah satu warisan leluhur berupa kain tradisional yang terbuat dari sutra dengan bubuhan benang emas sebagai motifnya. Nah, seperti yang saya kenakan saat ini adalah selendang tenun dengan motif pucuk rebung dan juga dikombinasikan dengan motif bunga panah. Inilah motif tanaman yang membuat tenun khas Siak menjadi menarik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai keunikan lainnya dari tenun Siak, kita akan simak pernyataan dari pewaris tenun Siak, Wan Fitri, berikut ini. Alatnya tidak ada, kita memakai yang besi-besi, semuanya kayu dan alat-alat alami semua. Setelah sebulan 3 kita dapat dari Bandung, ada pelatihan, dapat bantuan, itu ada kayu, ada besi, ada gun namanya. Gun itu tuh dari Cina datangnya. Nah, gun udah tambah lah, meningkat penghasilannya kan. Dari dulu umpamanya dalam sebulan tuh hanya dapat 3 lembar, sekarang mungkin bisa udah 6 lembar kain. Nah, gitulah cara perbandingan dia kan. Pemirsa Jendela Negeri, menariknya motif tenun yang ada di rumah tenun Bu Atun Kabupaten Siak ini masih otentik, turun-temurun dari zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura. Maka tak heran, pemasarannya pun mencapai ke mancanegara hingga yang terjauh ke negeri Sakura Jepang. Saat ini saya sudah ditemani oleh pemilik rumah tenun Siak Bu Atun, yaitu Pak Puguh Sutrisno. Selamat pagi Pak Puguh. Selamat pagi, ya terima kasih. Pak Puguh, rumah tenun Bu Atun sudah berdiri sejak 1980-an hingga saat ini. Kami ingin tahu, apa alasan dibalik ketertarikan Pak Puguh untuk memilih menjalankan bisnis tenun Siak? Ya, terima kasih Mbak. Kami dari Tenun Siak Bu Atun, Kabupaten Siak, mengutip dari pepatah Melayu ya, sakti bangsa pada budaya. Maka tidak ada alasan lain untuk melestarikan atau mempertahankan tenun Siak ini. Tentu mengutip dari pepatah itu, nah itulah alasan utama kami untuk mempertahankan tenun Siak ini. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Puguh, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa Jendela Negeri, dahulu kala budaya tenun ini hanya dikenal kaum bangsawan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Namun seiring berjalannya waktu, budaya tenun makin dikenal dan merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk itu kita ingin tahu strategi seperti apa pelestarian tenun di Kabupaten Siak. Kita akan ajak berbincang Kepala Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, ada Pak Paula Chandra. Selamat pagi Pak Paula. Kemudian juga ada Ketua DPRD Kabupaten Siak, Pak Indra Gunawan. Selamat pagi Pak Indra Gunawan. Luar biasa. Saya ingin ke Pak Paula terlebih dahulu. Pak Paula, kami ingin tahu bagaimana strategi dari Dispar Siak untuk melestarikan tenun khususnya bagi generasi muda. Ya. Jadi dari Dinas Pariwisata kami memiliki peran untuk mempromosikan tenun Siak ini baik ke dalam maupun keluar. Nah, strategi kami tentunya melalui kegiatan-kegiatan promosi, kita selalu melibatkan tenun-tenun Siak ini, produksi-produksi tenun Siak ini untuk dipasarkan ataupun dipromosikan di berbagai-bagai event. Nah, kebijakan dari pemerintah juga setiap hari Jumat ya, kita selalu menggunakan pakaian Melayu yang menggunakan tenun Siak, sehingga ini juga bisa meningkatkan penjualan tentunya bagi para industri-industri tenun yang ada di Kabupaten Siak. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Paula. Nah, pemirsa Jendela Negeri, yang bikin menariknya lagi adalah rumah tenun ini sekaligus menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang secara tidak langsung juga berkontribusi untuk menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Siak. Nah, untuk mengetahui hal ini lebih lanjut lagi, kita akan berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Siak, Pak Indra Gunawan. Salam sehat Pak Indra. Sehat Mbak. Luar biasa. Pak Indra, kita ingin tahu sebagai wakil rakyat, bagaimana pandangan Anda terhadap pelestarian dan pentingnya melestarikan tenun Siak ini? Ya,
tentunya seni leluhur ini tentu harus kita pertahankan. Hari ini DPRD Kabupaten Siak tahun 2015 Perda nomor 14, tentunya ini ada kaitannya dengan bagaimana tenun ini bisa dibumikan oleh masyarakat. Tentunya dari kita dulu, perangkat dari pemerintah, kemudian anak-anak sekolah. Tentunya kita ikat melalui perda. Hari ini pemerintah harus mengikuti proses yang diinginkan oleh masyarakat terkait seni dari tenun Siak ini gitu. Kemudian ada keunikan di masyarakat Kabupaten Siak ini melalui kegiatan-kegiatan pernikahan. Nah, di sini kan ada lembaga adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Tentunya di resepsi pernikahan, yaitu pada kegiatan ijab kabul. Jadi masyarakat Kabupaten Siak ini menggunakan pakaian Melayu, dan pakaian Melayu itu kan ada tenunnya, Mbak, ada tenunnya gitu. Kemudian ini tentunya bisa meningkatkan dari penjualan dan pendapatan dari penggiat-penggiat tenun yang ada di Kabupaten Siak ini gitu. Baik, terima kasih Pak Indra Gunawan, Ketua DPRD Kabupaten Siak. Pemirsa Jendela Negeri, keelokan tenun Siak yang dapat digunakan sebagai songket, selendang seperti yang saya gunakan, dan kreasi pakaian lainnya tak ayal menjadikan songket tenun sebagai salah satu koleksi yang paling diincar pecinta kain tradisional. Untuk itu sudah sepatutnya kita bersama mengambil peran untuk melestarikan tenun sebagai wastra Nusantara. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kita kembali ke Anggi dan Silka di studio. Terima kasih Yona melaporkan langsung ya dari Riau dengan tenun khas Siaknya. Selamat bertugas kembali, salam sehat.